Zombie Apocalypse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Bang Becek TV di part 2 dari Zuhriansah Siregar. Zuhriansah Siregar. Jadi terakhir kita ngomongin tentang organisasi eksternal yang dianut. Ini dianut. Diikutin lah ya. Diikuti, betul. Yang diikuti oleh Zuhriansah tentang reforma agraria. Bung Karno. Salah satunya adalah pencetus, yaitu adalah presiden pertama dari Indonesia, itu adalah Bung Karno. Kenapa lu masuk suatu organisasi itu? Karena banyak nih organisasi nih, ya kan, yang kita tahu semuanya. Kenapa harus dari situ menurut lu? Iya, pasti kan awalnya Bang, kita dengan realita yang ada di kampus kita, misalnya kan kita tidak ada organisasi seperti ya senat dan lain-lain. Jadi mau tidak mau kita sendiri harus mencari keluar seperti itu. Jadi pas saat itu saya ketemulah sama teman-teman di salah satu organisasi tersebut, yaitu GMNI itu. Jadi Kalau GMNI panjangannya apa tuh? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi kita cuma sebatas ikut belajar gitu doang Bang, tidak sampai ke ikut pengurusan dan segala macam gitu. Tapi emang itu ada runtutannya tuh? Ada. Dia kan kita masuk itu ada anggota, kita masuk nih gabung, kita jadi anggota. Nah, di atas anggota ada lagi yang namanya itu kader. Oh, beda tuh, anggota Iya, sama kader beda tuh. Beda. Kalau kader tuh kita harus ikut dulu KTD, namanya kaderisasi tingkat dasar seperti itu. Nah, kenapa memutuskan di GMNI? Pada saat itu kan sama teman-teman satu angkatan juga ada yang gabung, dan coba saya pelajari mana yang lebih berhubungan dengan background pendidikan apa jurusan kita seperti itu. Pada saat itu kan kita tahu GMNI, saya pelajari, ini ada hubungannya nih sama pertanian. Ada hubungannya sama pertanian, ya saya mencoba ikut belajar sih sebetulnya, bukan untuk bukan untuk ikut ke pengurusan dan lain-lain. Kita cuma belajar di situ. Yang lu ambil dari GMNI, Iya. yang lu tertarik adalah reforma agraria itu? Bukan. Ada jadi, lagi? Di GMNI itu kayak gimana? Ideologinya kan ada ideologi, ya pasti ideologi negara kan Pancasila. Betul. Jadi ideologi organisasi adalah marhaenisme. Marhaenisme itu kan ya mungkin kita bisa lain waktu untuk membahas gitu, ya kan. Tapi secara itunya masih ada berkaitan dengan petani, karena marhaenisme itu sendiri diambil dari kata Mangain itu sebetulnya. Jadi petani di Bandung. Nah, jadi dengan ideologi yang seperti itu, konsep-konsep ideologinya lebih banyak mempelajari tentang pertanian sebetulnya gitu. Makanya saya tertarik di situ. Tapi yang digabung itu nggak hanya pertanian aja kan? Iya, di betul. itu kan? Tidak ada pertanian. Boleh. Tapi saya mengambil lebih banyaknya itu di pertaniannya seperti itu. Karena kan banyak juga bertukar pikiran sama anak-anak hukum, dengan dia hukum-hukum agrarianya, seperti dengan kebijakan-kebijakan di kalau FISIP misalnya, pemangku politik-politik di pokoknya yang berhubungan dengan pertanian lah, seperti itu. Tapi memang banyak ilmunya adalah di pertanian. Iya. Itu karena memang dari ideologi Marhaenisme. Ya. Aduh. Mungkin kita Itu perlu satu bab lagi. Perlu satu SKS untuk itu. Saya juga tidak terlalu Ya. Iya, paham. Saya mungkin Nantilah. ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang nonton gitu. Bisa cari ya kan? tahu. Bisa cari tahu Iya. dari namanya GMNI. Lambangnya warna merah ya? Merah Mantap, menyala. menyala. Oke, setelah dari lu gabung, itu gabung lu semester berapa? Semester 1. Anjir. Iya, semester 1. Semester 1 lu kenal sama teman lu itu, lu baca-baca terus langsung lu gabung. Gabung. Ya. Wah,
Anjay kamu. Terus? Ya cuma saya kan ikut diskusi, belajar cuma tidak, ya itu sayangnya itu juga sih, coba apa namanya, tidak terlalu banyak ikut mungkin karena bentrok sama waktu-waktu di kuliah gitu. Seperti itu sih. Cuma banyak juga ya ikut diskusi ya. Bagi saya sih diskusinya bang yang menarik bang, karena kita bagaimana cara kita mengeluarkan argumen, cara kita mengambil pengalaman dari teman yang beda jurusan, beda background seperti itu. Oh, mantap juga. Perut kenapa bang? Cekukan anjing gua. Aduh. Kurang minum kawan. Aduh, minum kopi dulu. Kopi dulu lah, harus ngopi biar melek. Kopinya panas banget. Setelah dari GMNI Ya. semester 1, lu sampai sekarang Kenapa? masih GMNI? Masih Dalam. Oh, jadi sebenarnya mahasiswa lu lulus pun masih bisa, cuma nanti kan tergantung kita mau gabung sama alumni atau gimana ya. Oh, jadi kan lu lebih ke ngambil Iya. ilmunya aja kan, lu lebih mendalami Betul. dari ideologi tersebut. Ah, Seperti itu. Nah, tadi dari GMNI lu masuk ke dalam semester satu 1. Lu masuk jadi ketua himpunan semester berapa ya? 5 ya? 5 apa 4? Iya 5 ya. Lima. Ya. Nah, jadi setelah dari GMNI Mm-mm. si Zuriansyah ini coba masuk ke dalam Himpunan. himpunan. Tapi sebelum dari ketua himpunan, lu masuk himpunan Oh sendiri? iya. Masuk juga Masuk, semester anggota. 4 ya? 3 ya? 3 ya? 3. Tiga. Dari semester 3 Tiga itu, keempat. 3 ke 4 ya. Kayak semester 3 itu lu masuk ke dalam keanggotaan. Iya, Pengurus Litbang. Litbang. Koordinator Litbang. Litbang apa tuh? Penelitian dan pengembangan. Luar biasa, Litbang. Penelitian dan Menarik, pengembangan. ya. Menarik sekali. Kalau di himpunan lu sendiri, pas sebelum lu ketua ya, Hmm. apa yang lu dapat dari himpunan saat lu menjawab jadi koordinator? Pengurus. Pengurus. Ya banyak sih ya. Jadi bagaimana kita berkelompok ya, berorganisasi ya, menjalankan visi yang sama. Itu kan tidak mudah juga. Betul. Karena banyak kepala yang harus disatukan sehingga terciptalah sebuah visi gitu, sebuah agenda gitu. Tapi kan lu dalam satu lingkup fakultas, men. Iya. Tapi ada visi yang berbeda tuh, walaupun lu satu Maksudnya, lingkup. maksud saya itu visi yang berbeda itu antara Ide-ide. pemikiran-pemikiran Oh, itu. kawan-kawan yang lain kan kita tidak Beda. nggak mungkin sama seperti itu. Nah itu yang harus kita satukan. Kebetulan pas saat itu ketuanya Kak Alia. Alia. Ya. Jadi nanti juga gua akan ngobrol sama Alia. Nah ya menarik tuh bang, karena dia mungkin yang bagus juga sih menurut gue, dia cewek, dia berani mengambil tanggung jawab itu. Betul. Dan dia berhasil lagi tanggung jawabnya seperti itu. Nah, banyak yang memang harus dibenahi dulu Nah juga. iya betul. Pas saat di kondisi salah satu wanita menjadi ketua himpunan seperti itu, yang nggak gampang sebenarnya. Gampang. Nah, sebagai wanita inilah ada namanya emansipasi wanita. Anjay, Kartini dong. Kartini udah lewat Kartini. Ya, Tapi memang harus perjuangannya itu. betul. Itu yang sampai sekarang menurut gue sampai banyak pemimpin perusahaan itu cewek itu ya dari situ. Karena kalau kata Kartini, semua kita tuh sama. Kesempatan yang berbeda bang. Betul, kesempatannya berbeda. Kita Gitu. sama. Nah, oke, setelah dari himpunan, dari sebelum himpunan, apa yang memotivasi lu jadi ketua himpunan? Jadi sebelum lu ketua himpunan nih kan tadi, itu sebagai litbang penelitian dan pengembangan di himpunan tersebut, dan terus habis itu lu mencalonkan jadi ketua himpunan. Ya. Apa yang memotivasi lu? Jadi kan kita secara pribadi kita pasti punya pemikiran atau ide-ide yang harus kita masukkan ke dalam organisasi tersebut. Misalnya kita ingin membuat sesuatu, tapi kan kita terbatas karena kita bukan pengambil kebijakan. Betul. Seperti itu. Jadi salah satu caranya itu adalah kita harus mengambil kekuasaan itu, karena
ya salah satu-satunya mungkin cara untuk membuat ide kita terlaksana ya kita harus menjadi pemimpin dulu seperti itu, baru kita masukkan ide-ide yang harus kita masukkan ke dalam organisasi tersebut. Tapi kan lu sudah menjadi koordinator litbang, posisinya di situ kan. Ya. Jadi dalam otomatis lu dapat menjadi kebijakan, lu menentukan kebijakan di bidang lu tersebut. Ya. Kurang tersebut itu. Iya, kalau koordinator litbang kan kita cuma bicara, kita cuma bisa mengambil keputusan di salah satu bidang itu saja, Bang. Sedangkan kita mempunyai pikiran-pikiran yang lain yang menurut saya penting untuk diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain, perlu dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ikut ke situ supaya kita bisa mengubah itu semua gitu. Jadi tercetus lu menjadi Ketua himpunan. Dalam posisi di Musma. Iya. Musma itu apa? Musyawarah mahasiswa. Musyawarah. Penting nggak? Iya penting bang. Karena kenapa? Gini loh bang, kan kita musyawarah mahasiswa banyak agenda yang harus kita bicarakan di situ, diantaranya ADART, tidak hanya sebatas memilih ketua, karena kan ADART itu adalah sebuah aturan yang kita jalankan 1 tahun ke depan. Nah, mengambil kebijakan di 1 tahun ke depan ya di Musma itu, bagaimana kita merancang aturan-aturan tertentu untuk lebih nyaman ke periode selanjutnya seperti itu. Tapi ada nggak sih kayak peraturan yang dadakan? Maksud gua kayak misalkan fleksibilitas. Lu sudah merancang di Musma tersebut tentang peraturan 1 tahun ke depan. Kita berbicara, gue sebagai orang yang awam misalkan ya, gue nanya nih, kan nantinya pas saat berjalan ada nama fleksibilitas. Iya. Tergantung situasi dan kondisi saat 1 tahun tersebut. Mungkin saat lu Musma kita ada beberapa yang fleksibel nih, bisa nggak saat kita ubah di perjalanan? Kalau naskah di ADRT kan sudah jelas dituliskan di situ hanya bisa pas Musma. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak ini, mungkin ya kita harus menyesuaikan itu bang, menyesuaikan langkah-langkah kita harus sejalan dengan ADRT tersebut. Jadi bisa melenceng, karena kan kita sudah sepakati bersama, bukan kita aja yang mau menyepakati. Kalau mungkin ketuanya mengubah begitu saja, untuk apa diadakan Musma tersebut? Nah, gitu. Jadi dalam arti kata lain, ADRT ini sebagai garis lu dalam 1 tahun. Nah, betul. Jadi dalam tahun lu harus kayak gini, walaupun ada fleksibilitas ya lu nggak boleh keluar dari jalur itu. Nggak boleh keluar dari jalur-jalur yang ditentukan, yang disepakati bersama. Jadi di dalam Musma tersebut ya nggak hanya pengurus dong, semuanya. Yang dimana di situ semua punya hak yang sama. Karena kan menyangkut hak-hak bersama seperti itu. Kita semua mahasiswa bayar uang kuliah untuk ada duit kita di kegiatan-kegiatan tersebut, jadi kita harus ikut juga menentukan jalur bersama seperti itu. Jalur bersama. Iya. Tapi kan ada beberapa juga kayak, maksudnya kegiatan yang memang kondisional. Contoh misalkan kayak perlu adanya pelatihan. Apakah itu sudah diatur atau memang kayak di ADRT itu hanya lu harus membahas tentang pertanian misalkan? Kan ada nih kayak beberapa acara yang kasarnya dadakan, yang tidak direncanakan sebelumnya. Kayak misalkan dari contoh ya dari Pertamina nih, ada menawarkan ke kita dari melalui fakultas untuk mahasiswa mengikuti kegiatan pelatihan tentang reboisasi dari tanah penambangan misalkan, ya kan? Itu masuk ke dalam rencana ADRT ataupun rencana dari himpunan tersebut, atau memang karena memang itu tawaran dari luar ya kita masukin aja? Itu kayak Jadi kan kalau di ADRT itu yang sebatas saya ketahui, dia ada beberapa aturan di situ, boleh menerima bantuan atau segala macam dengan syarat tidak mengikat. Nah gitu. Jadi kalau dia
ADRT itu tidak membahas program kerja bang. Program kerja itu ada agenda lagi di musyawarah musyawarah Program, kerja, iya. iya, rapat kerja. Di situlah disusun proker-proker ke depan. Tapi itu full pengurus dong. Iya, full pengurus. Tapi kalau di ADRT hanya sebatas umum bang, sebatas umum kepala. Misalnya kegiatan apa aja yang boleh sepanjang dia tidak melanggar undang-undang, melanggar Pancasila, melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam organisasi tersebut, itu bisa aja, boleh-boleh saja. Kayak misalkan mengatur kayak lu boleh ngadain acara, tapi ya prosedurnya tidak mengikat. Nah, itu jatuhnya kan umum kan. iya. Contohnya misalnya kegiatan yang mengandung partai misalnya, itu kan nggak boleh, karena kan kita tidak Sudah mulai itu ya. ya tidak tergantung kepada partai, tidak bekerja sama oleh partai tertentu gitu. Nah, itu jelas tidak boleh, itu yang diatur di ADRT tersebut. Gitu. Kalau pemerintah, sorry ya, jadi misalkan kayak ada beberapa pemerintah ataupun DPR di kita memberikan misalkan kegiatan ke kita, misalkan dari DPR adanya penyuluhan. Kalau biasa di MPR sih, dia ada anjir apa sih, jadi kayak ada seminar gitu tentang, kalau MPR apa ada Sosialisasi 4 pilar itu. ya 4 pilar, benar. Kalau misalnya ada sosial yang 4 pilar, boleh kita menolak atau memang ya itu tidak mengikat, jadi nggak masalah, gimana? Kita boleh aja bang, kita Boleh mengikuti ya, karena kan dia sifatnya itu ada dia masih tergantung masih mengikat terhadap edukasi ideologi. Nah itu kan cuma tidak mengikat dalam artian kita harus bergantung ke mereka, bukan. Jadi mengikatnya tuh nggak bergantung jatuhnya. Contohnya ada nggak? Contohnya misalnya salah satu partai misalnya memberikan bantuan untuk membuat kegiatan misalnya, tapi dengan syarat kita harus membantu mereka untuk memenangkan tertentu misalnya. Itu udah mengikat sebetulnya. Itu yang jadi ada kayak timbal baliknya adalah mendukung salah satu yang berbau politik. Jadi kalau walaupun anggota DPR pun misalkan tentang, kan ada komisi 1, 2, 3 tuh. Kalau di pertanian komisi berapa? 4. Komisi 4 nih. Misal kalau komisi 4 datang ke kita untuk sosialisasi, bentuknya edukasi, no problem. Walaupun sepanjang dia tidak melanggar aturan-aturan itu. Karena memang kan itu bentuknya sosialisasi, edukasi tentang kebijakan-kebijakan dari pusat itu ya, DPRD yang dari bidang komisi 4 itu. Iya, betul. Kalau sekarang komisi 4 siapa? Kenapa? Ketuanya? Waduh, kalau sekarang Kalau yang lu zaman lu siapa ya? Dulu saya nggak tahu juga sih, saya tidak kurang kalau Bang Royo itu dia cuma kayak tenaga ahli, bukan DPR. Bang Royo karena memang ada senior kita juga ya. Iya, ada senior. Bang Royo SMP ya. Ya itu ada salah satu organisasi yang kita ikuti di kampus juga, dan itu seniornya dari komisi 4 tenaga ahli itu Bang Royo. Itu hebat sih menurut gue. Hebat, banyak pengalaman. Gue pernah ngisi materi juga ya. Pernah juga di kedatangan ke UNAS dia ngisi materi juga. Kalau zaman gue dia datang kayak ada sosial tentang SMP itu. Sosialisasi SMP ya. Itu Mukarwil ya, Mukarwil wilayah 2. Wilayah 2 itu ada di UNAS waktu itu, zaman kita dapat kebagian LKMPW bukan? LKMM. Oh iya. Dulu masih LKMM itu kita dapat tuan rumah dan Bang Royo. Ketuanya siapa? Kenapa? Ketuanya itu siapa? Aji. Ketua apa nih? Ketua SMP-nya. Ketua SMP-nya Bang anjing kita namanya dari Aceh ya. Bang Bege. Ananda Bahari. Ya. Dulu waktu itu dia sekjennya dia korwilnya itu si Pacul kalau nggak salah. Dari Win Sunan Gunung Jati Bandung. Win Jakarta. Jakarta. Si Pacul. Masa dia korwilnya kalau nggak salah. Nah di situ dari ketua pelaksananya itu si Aji angkatan 2018.
2018 2014 14. dia masih maba langsung jadi ketua Wih, karena memang capability-nya anjay, kapasitasnya Sudah dia sudah memungkinkan. memungkinkan karena memang dia sudah mengikuti 2 kali kegiatan SMP waktu itu. Jadi sebenarnya organisasi itu banyak banget di SMPI, ada Formatani, IBMP, Pokmasepi, terus yang kita ikutin itu ada SMPI, Pokmasepi, Pokmasepi masih tapi memang belum terlalu aktif lah. Terus ada Formatani, terus ada FKK FKK belum. baru. Nggak tahu dah untuk Untuk FKK ya. FKK Himagri, terus juga ada Formatani, terus udah 5 itu kalau nggak salah ya. SMPI, Formatsepi, SMP udah anjing. Bangsat gua ngantuk. Terus pokoknya Formatani, terus juga ada FKK Himagri. Ya mungkin buat kawan-kawan yang tertarik ke situ ya boleh saja dipelajari gitu. Betul, Ya. betul. Mana yang lebih bermanfaat buat kawan-kawan. Tapi dari pribadi gua ya sebenarnya nggak salah sih sebenarnya Iya. untuk kalian mengikuti kegiatan eksternal atau Bagus malah. betul bagus malah, tapi memang harapannya adalah kalau senior saya pernah bilang, kalau senior gua ya, senior lu juga anjing. Senior gua pernah bilang kayak organisasi itu lu cuma milih mau jadi kelapa atau jadi mangga. Gimana tuh Bang, maksudnya? Nah, kalau kelapa itu adalah dalamnya lembek, Hah? luarnya keras. Oh iya benar. Atau lu jadi mangga, luarnya lembek tapi dalamnya keras. Kenapa? Karena jadi kalau gue sekarang ya karena sudah beda generasi dan beda situasi. Sekarang udah mempunyai masa yang banyak, sudah lumayan banyak, udah banyak banget, beda saya dulu. Udah banyak. Lebih ke filosofi adalah mangga, yang dimana organisasi dalam lu itu lu kuatin dulu, lu kerasin dulu nih di dalam. Itu adalah apa? Ada himpunan kita. Betul. Itu adalah salah satu organisasi, satu-satunya organisasi sekarang ya. Sekarang salah satu organisasi yang ada di fakultas kita. Betul. Nah, selanjutnya ada eksternal. Eksternal bukan cuma soal lembek tuh lu nggak cuma ikut-ikut doang, tetapi kalau bisa lu menguatkan dulu dalam lu. Dengan lu kapasitas di dalam lu, himpunan lu sudah oke, kasar lu udah bisa lu tinggal lah kasarnya. Lu sebagai pengurus sudah ada birokrasi yang pas, terus juga sudah punya kekuatan argumen yang lebih, lu bisa keluar. Agar apa yang saat luar tuh lu jadi manis, men. Betul. Dan jangan sampai kalau memang pas di zaman gua dulu, di gua dan di sebelum gua tuh si Fitri, itu kenapa kita mencoba untuk filosofi kelapa itu karena memang di kelapa itu jadi kayak lu eksternal nih, lu jalan-jalan jauh. Gue ya kan anjing, lu ketawa. Perjalanan jauh ya kan, jalan-jalan kemana nah, gitu tapi ya. internal lu tuh lembek, men. Dulu tuh internal lu lembek, internal lu kayak belum kuat, dan juga dulu dengan beberapa insiden yang senat tidak ada dan lain sebagainya, itu kondisi yang kurang baik. Ya jadi lembek tuh di dalam lu, tapi lu kuat di luar, ya kan. Sebenarnya kalau orang bilang, wah Bang Andi jalan-jalan dan lain sebagainya, misalkan ya, banyak netizen anjing di sana kan. Ya kan, anjing Bang Andi enak banget bisa pergi-pergi ya kan. Si anjing. Jadi gue pergi-pergi itu sebenarnya untuk mengambil ilmu, men. Betul. Gue tidak menyalahkan, memang salah gue. Posisinya salah gue tidak mencari tahu kondisi internal saat itu. Jadi waktu itu internalnya lagi goyah dan gue nggak bisa untuk ngambil informasi atau pembelajaran organisasi ya di internal, itu gue kurang. Jadi gue mencoba untuk ngambil alternatif, yaitu eksternal, pengalaman eksternal yang dimana harapannya adalah yang dari eksternal itu gue masukin ke dalam nih. Nah betul. Tetapi nggak semua, karena memang disortir yang sesuai kebutuhan internal. Kayak misalkan dulu internal banyak lah kayak kondisi-kondisi kayak ya gue tahu tentang organisasi Musma dan lain sebagainya, itu ya dari eksternal itu. ya.
karena di pas internal itu pas masa itu udah tidak aktif lah organisasi kita setahun itu tuh, karena memang ada kejadian yang sangat sangat luar biasa, jadi kayak ya udah. Jadi Coba kita juga filosofi. berterima kasih sebagai Fakultas Pertanian Bukan. sama Bang Andri ya. Secara Bukan. tidak langsung gitu Bang, karena mungkin karena tanpa jasa Bang Andri mungkin himpunan tidak jadi seperti sekarang. Karena apa ya, titik baliknya mungkin ya, aktif kembali itu di zamannya Bang Andri gitu ya. Tahun berapa tuh Bang? Karena memang 2017 ya. Enggak. Dulu si Fitri itu 2016, 15. Oh iya, iya. Jadi sebelum gue itu ada dua tahun terbengkalai. Iya, gitu. 2 kosong tahun. sama sekali ya. Ada ketua himpunannya. Tapi wujudnya nggak tahu Bang gitu ya. Jadi karena memang waktu itu kan karena ada masalah tertentu itu, jadi organisasi itu kayak Masalah- vakum gitu loh. Masalah yang terjadi di kampus. Di kampus gitu, itu Bang, ya. kayak organisasi itu kayak vakum gitu kan, terus jadi kayak 2 tahun tuh tidak ada kegiatan mahasiswa sama sekali. Sama Kayak sekali itu ya. sama sekali, dan disayangkan juga sih banyak memang yang berkomentar saat di situ tidak ada musma untuk perpindahan ketua himpunan waktu itu, karena memang jatuhnya sertijab, jadi dipilih oleh bagian dalam, itu adalah dosen-dosen kita, dosen sama ada persetujuan dari pihak kampus, dia layak nggak jadi ketua gitu dulu pas waktu itu. Jadi waktu itu gue juga sedikit nyalam sih, jadi kayak dari dosen atau dekan kita kayak ngasih, ayo siapa yang mau jadi ketua himpunan. Waktu itu gue sama Alia tuh mendaftar. Kapasitas gue di situ adalah gue sama kayak Fitri dengan posisi semester 5 semester 4 semester 5 lah, udah lumayan tinggi tuh gue semester 5 apa semester 5 lah. Maksudnya KKL itu gue masih jabat kalau nggak salah. Masih ya. KKL itu gue masih jabat semester Tapi 5. pertimbangan lu ikut apa namanya menyetujui itu Bang, jadi oh ya udah saya aja gitu, pertimbangannya apa Bang? Karena gue nggak bilang, karena dari hati aja sih. Dari hati ya. Karena posisinya adalah di dalam satu angkatan tuh gue cuma ada 8 orang lah. 8 yang aktif orang ya. 8 orang yang aktif memang untuk kampus ya. Iya. 8 orang. Dengan kondisi pertanian perkotaan, pertanian yang ada di kota itu Iya. mungkin 8 orang udah make sense lah. Iya. 8 orang tersebut si Fitri sudah menjadi ketua himpunan sebelumnya. Nah, terus kayak gua lebih banyak sering ngobrol sama senior, sering banyak kumpul juga. Cari Kayak- pengalaman lah ya gitu betul. ya, cari belajar lagi. Belajar tentang apa sih organisasi, Betul. pentingnya apa sih, ya kan? Kenapa sih lu mesti organisasi? Kenapa nggak lu kuliah pulang lu nyari IPK dan lain sebagainya? Di situ tuh gue udah, ya kalau orang jahat lihat ya doktrin, orang jahat lihat nih itu doktrin, tapi orang positif lihat itu adalah ilmu. Betul. Ilmu yang dimana kapasitasnya adalah Minum di situ kali gue Bang, ya. harus betul. Ya. Situ gue harus yang dimana mencoba untuk perlu nih adanya pemimpin lah kasarnya ya, pemimpin yang dimana punya relasi atas dan relasi bawah. Betul. Dengan kondisi waktu itu gue semester 5 dan udah ada adik gua tuh dulu. Ya, saya juga maba tuh ya pasti itu Bang ya. Betul, maba ya 2015. 2015. Nah kondisi di situ adalah gue coba untuk mendaftar dengan dorongan dari senior. Dri, ini perlu kembali lagi nih kejayaan organisasi di universitas itu coba kita kembangin lagi nih, ya kan? Ya udah, saat itu dapat dorongan, juga dibantu sama rekan-rekan juga, ya kan? Untuk salah satu syarat-syarat dan lain sebagainya, daftarlah gua. Nah di Alia itu kapasitas dia semester 3 kalau salah. Oh iya. Semester 3, di semester 3 kapasitas dia belum sampai sejauh saya tuh dulu. Nah di situ juga ada dorongan, ada dukungan dari dosen juga. Ya coba deh, ya udah, coba bangun dengan misi dan visi yang sudah terbentuk dari senior dan juga dari Yang dari kebutuhan dulu gitu ya. dulu dan kebutuhan sekarang. Masuk, dipilih sama dekan, sertijab lah di situ, serah terima jabatan, tidak ada musma, tidak ada
betul, tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Ya karena pertanggungjawaban itu ya tidak ada kegiatan kok. Oh iya, apa yang mau dipertanggungjawabkan Betul, ya? apa yang mau dipertanggungjawabkan di situ sih. Ya, tapi memang ada beberapa kegiatan yang kasarnya ya ikut, ya itu yang saya bilang, ada dari luar mengatasnamakan himpunan, betul. kegiatan. Tapi memang pengelolaan itu semua dari eksternal. Himpunan hanya mengatasnamakan agar kegiatan itu Terlaksana di kampus. seperti itu dulu. Memang birokrasinya yang kurang pas saat itu. Setelah dari situ gue menjabat untuk jadi ketua himpunan, terpilih gue jadi sertijab, terbentuklah tuh visi misi, dan juga di situ bukan niat senior semua, bukan niat saya untuk menjadikan himpunan itu sebagai senat, bukan, tetapi memang kapasitasnya dan kondisi saat itu, kondisi saat itu senat beku, dan beberapa bidang senat itu harus memang masuk dalam himpunan. Betul. Jadi kalau gue bilang dulu adalah himpunan rasa senat, rasa BEM lah, kalau ada yang senat dan BEM tuh sama. Jadi rasa itu, jadi kayak ada litbang, ada, terus juga ada pengabdian masyarakat, terus juga ada apa, main bola, minat dan bakat, terus ada dana usaha. Karena dulu himpunan kita itu cuma ada 3, setahu gue ya, 3 apa 2 gitu, litbang, terus dansa, dana dan usaha, sama bukan minat bakat tuh nggak ada setahu gue. Satu lagi tuh apa gitu, ada 3 tuh, cuma ada 3 bidang. Nah, gue mencoba untuk ngambil di senat itu adalah di minbak, karena ada minat dan bakat tersebut. Terus ada apa gitu, satu lagi tuh. Jadi ada 5 bagian pas saat gue menjabat dari ketua himpunan. Jadi gabungan antara senat dan himpunan di situ. Di situ memang gue sudah sharing-sharing sama senior, dan harapannya ya himpunan menjadi rasa senat, mewakili semua prodi atau semua mahasiswa lah kasarnya, seperti itu. Tapi kan maksud gue bang, pada saat itu kan kita sangat buta sekali tuh kawan-kawannya kan, tidak tahu apa-apa, terus tantangan pas lu menjabat itu kan tantangannya pasti itu dong ya. Karena banyak juga pemikiran dari kawan-kawan pas awal itu, udah ngapain sih ini ikutan, ngapain, gua belajar aja udah. Gitu kan, belajar terus gua lulus kerja udah gitu. Gimana tantangan lu bang? So pengen banget ini, gue pengen bahas kayak satu part gitu ya. Satu part memang yang sebagai ya pas saat gue kuliah tersebut. Jadi pas saat itu dari senior juga bilang kayak, Dri, ini kayak lu ngebangun lagi nih dari awal. senat nggak ada. Iya, dari awal. Betul, dari awal. Himpunan, kalau lu ngikutin himpunan dulu ya nggak ada nih, nggak nyambung, dan lu nggak ada penyalur ke dosen atau ke sekretariatan dari fakultas, itu nggak ada tuh. Jadi lu coba nih ya kan, lu bangun dulu. Nah, kalau dari strategi dan tantangan gue dulu sih itu, gue mencoba untuk menggabungkan dulu nih 2 fungsi adalah fungsi himpunan itu sebagai pengelola lahan dan mengawasi lahan praktek, terus juga fungsi dari senat tersebut adalah mengawasi kegiatan mahasiswa, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya dari fakultas ke mahasiswa. Seperti itu, gue gabungin tuh. But saat gue gabungin tersebut, memang banyak pro kontra. Banyak senior bilang, udah himpunan ya himpunan, senat nanti akan buka kok. Seperti itu, karena memang waktu itu bilangnya dari kampus udah beku, cairnya nggak tahu kapan. Nyatanya sampai sekarang nggak tahu udah kemana. Betul, ini nggak tahu sampai sekarang pun hampir ya 4 tahun. 5 tahun ya 5 tahun ya, 5 tahun ya tidak cair itu senat. Seperti itu. Yang buku nggak cair tuh ya. Betul. Nah di situ gue kasih jawaban untuk senior yang ngomong kontra tersebut kan, gue bilang ya nantinya saat senat pun ada, boleh kok kita menghilangkan itu, kita bikin musma atau kita bikin kayak musyawarah yang menyepakati keluarnya 2 divisi itu untuk kebentuknya senat. Nanti kan senat itu juga ada musyawarah lagi untuk terbentuknya senat baru. Seperti itu. Jadi ya nggak masalah bang, gitu. Ini peralihan aja kok, karena daripada fungsi senat nggak ada, ya kegiatan maju juga nggak ada, makanya itu aja ya. Akhirnya ya udah gue gabungin tuh. Tantangannya adalah kita buta dengan informasi semuanya. Posisinya nggak buta sih,
kayak gue, insya Allah gue tahu dari senior, tapi kan harapannya yang lain juga tahu. gitu. Penyampaian gue ke anak-anak beda lagi nih. Nah, gue mencoba untuk mengambil jalur alternatif itu adalah eksternal, yang dimana gue memperkenalkan anak-anak yang lain nih tentang organisasi, yaitu gue coba ke eksternal tersebut. Nah, makanya di situ senior gue bilang, di situ lu boleh pakai ini tempurung kelapa, tapi lu harus nanti ubah menjadi itu mangga, jangan sebagai kelapa gitu. Kalau sebagai kelapa nggak akan berkembang dalam lu, kata dia gitu. Oke, nggak masalah bang, gue mencoba untuk ini dulu. Akhirnya gue pribadi untuk keluar dulu tuh sudah kenal dalam beberapa organisasi, baru gue bukan nyemplungin sih, gue mencoba memperkenalkan mahasiswa lain untuk ke organisasi eksternal ini. Dan gue sampaikan di eksternal ini lu ambil positifnya, yang dimana nantinya lu akan terapkan di internal seperti itu. Nah udah, gue ikut Forma Tani, ikut ISMPI juga, dan gue sampai bikin kayak kelompok gitu lah, lu khusus memang Forma Tani, lu khusus untuk ISMPI. Jadi harapannya tanggung jawab kaderisasi di situ dapat tuh ke bawah nanti, seperti itu sampai seterusnya. Itu tanggung jawab dari kaderisasi tersebut. Akhirnya dapatlah waktu itu 2014 itu zaman Forma Tani itu adalah Alia, Ajis, terus lupa gua, banyak lah Forma Tani itu. Kalau SMP waktu itu ada Chandra ada Chandra 2014, terus gitu ya. Dimas tuh 2015. 14 tuh dia, Aji, Gilang. Gilang SMP itu. Jadi gue kasih kelompok itu, lu ambil positifnya, kasih laporan lah, kasih apa yang bisa lu dapet nih, terapin di himpunan seperti itu. Waktu udah menjabat 1 tahun, waktu itu sampai gue pernah berpikiran kayak gue kurang nih, kayak gue kurang jabatan, kayak gue nambah 1 lagi ya kan. Nah ini gue mau nambah 1 lagi agar kebentuk lu yang dari otak gue ngebangun dari pondasinya terlebih dahulu, terus gue terapin nantinya, kayak kurang gitu. Nah, tapi akhirnya kenapa nggak calon lagi gitu? Nah itu dia, karena kondisi waktu itu adalah di Forma Tani sedang gila tuh saya, sedang gila di Forma Tani. Dan juga dalam kondisi kalau di himpunan mengikat yang menunda saya lulus. Waktu nah, buat rekan-rekan kalian juga kayak ada berpikiran organisasi bikin lambat lulus. Kalau menurut gua si Alia 3,5 tahun, banyak semuanya, tergantung dari pribadi masing-masing. Lu menanggapi organisasi tersebut tuh seperti apa? Manajemen waktunya sih, Bang. Betul, manajemen waktu, terus juga lu harus namanya ya itulah multifungsi dan lain sebagainya, itu lu harus dapet di situ. Lu bisa memanage kapan Forma Tani, kapan organisasi, kapan lu kuliah. Seperti itu di situ. Jadi gue dulu memang telat 1,5 tahun. Itu telat 1,5 tahun tuh bukan karena organisasi, karena gue malasnya penelitian. Sumpah asli. Iya. Boleh jujur, gue kalau memang boleh bisa 3,5 tahun bisa dulu. Gue lulus, gue posisi penelitian, gue udah gak ada kuliah. Gue dari lengser, gue udah gak ada kuliah, paling kuliah 1 plus proposal skripsi. Dulu tuh semester 7 semester 7 gue udah gak ada kuliah 1 tuh, cuma ngulang D tuh, ada D ngulang. Terus gue nambah proposal dan skripsi di semester 7. Jadi tidak ada alasan tuh Bang ya. Jadi ntar gue kuliah gue rusak, kuliah gue kacau gitu ya, nggak ada tuh. Lu bisa manage juga, lu bisa mengontrol juga. Apalagi sekarang lu semester 2 aja lu bisa masuk himpunan. Ya apalagi dengan kondisi sekarang Bang, yang di kampus kita misalnya yang ada kuliah online. Jadi secara langsung waktunya itu banyak yang tersedia seperti itu Bang ya. Dan karena memang ada pernah bilang kalian menuntut ilmu lah ke negeri Cina tuh. Karena kenapa ada filosofi itu? Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kalau menurut Wikipedia, menurut Google tuh gue nggak tahu tuh. Kalau menurut gue pribadi, karena Cina tuh banyak jalannya men. Banyak jalan ya. Ke negeri Cina tuh banyak jalan. Jadi lu mau terserah lu mau nuntut ilmu tuh dari lu lewat muter-muter dulu terus lu ke Cina, lu mau lurus langsung naik pesawat ke Cina, itu terserah lu. Jadi banyak yang berpikiran kayak ya udah itulah yang gue dapetin. Jadi gue belajar untuk organisasi, untuk kuliah gue tentang pertanian juga dapat, karena ada pernah bilang juga
buku adalah jendela dunia. Membaca buku dan ilmu nggak hanya di kuliah. Betul, nah itu yang harus diketahui teman-teman Itu, juga. anjay. Gua kalau memang boleh gua ngomong ya ke seluruh mahasiswa, khususnya di lingkup gua doang ya, ada pernah gua nekenin, gua pengen gitu nekenin ke kalian semua, kuliah itu nggak satu-satunya ilmu yang lu dapet. Lu apalagi dengan kondisi lu udah mahasiswa, dengan mahal lu bisa mengontrol apa yang lu masuk ke otak lu dan apa yang dikeluarin ke otak lu itu bisa. Nggak hanya lu dari guru ke lu, udah guru ke guru lu enggak, tapi lu bisa nyari yang lain, men. Karena bagi gue sih selagi kita mahasiswa kita bebas gitu loh Bang. Betul. Kita satu-satunya orang yang netral mungkin Bang. Ketika kita di masyarakat ya dia nggak memihak ke siapa, dia mahasiswa, dia Betul. berhak melakukan apa aja. Betul, itulah yang menurut gua, karena memang dari mahasiswa dulu ya udah kayak lu sudah bebas, tanda kutip bebas dalam ya semuanya, kondisi bebas dalam misalkan lu boleh ngapa-ngapain gitu, boleh melanggar hukum, tidak, bebasnya dalam bebas untuk lu memilih yang masuk ke otak lu dan memilih apa yang mau lu omongin. Itu men, bebasnya di situ, bebas berpendapat, bebas yang lu dapat ke otak. Gitu sih menurut gua kalau untuk dalam bebas itu. Makanya pas waktu itu kondisi gua di himpunan, ya udahlah gua kelar dari himpunan, gua lengser. Jadi ini bukan ya bocoran juga sih, kayak bukannya gua menunjuk Alia sebagai ketua himpunan, memang di situ ada namanya kondisi musma. Tapi memang sebentar waktu itu musma dalam kondisi berapa jam ya dulu ya, cuma berapa jam kok. Dimas ya lawannya ya, Dimas Sehan. oh Dimas Sehan ya. Iya, Dimas Sehan Alia kan. Nah, 3 itu dalam musma tersebut ya kayak gue pengen mencoba untuk bilang Alia tolong teruskan gitu, teruskan untuk Alia. Nah nanti harapannya sudah dari Alia itu ya udah urusan Alia, gue nggak berpikir lagi gitu ya. Alhamdulillah dari Alia baru ke Zuhrian.